Mari jemaat Tuhan yang beribadah online pada hari ini, sama-sama kita perkatakan firman Tuhan Mazmur 91. Demikian firman Tuhan, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjagai engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu Saudara. Shalom. Hari ini kita mengucap syukur buat segala anugerah Tuhan. Kita boleh memperingati hari-hari yang luar biasa, di mana kita boleh mengingat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu luar biasa, yang menebus kita, yang mengasihi kita, yang mati dan berkorban bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita masuk dalam satu teduh sejenak. Unabakaya rabashika rabakana. O rabakana bashiki rabakana rabakana. Unabakaya rabakana. Terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami, buat kebaikan. Biar apa yang kami bisa persembahkan segenap hidup kami, biar dipersembahkan hanya bagi Engkau Tuhan, bagi hormat-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Hari ini biarlah setiap hati kami, fokus kami dalam ibadah kami bersama-sama, kami mau persembahkan kepadamu. Sebab Engkau yang telah mati bagi kami, berkorban buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia
segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Yesus, terima kasih. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, bagi Yesus, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hanya bagi Yesus Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hanya bagi Yesus Tuhan. Bagi Dia segala pujian,
Allah yang dikorbankan, yang mati menebus setiap kami. Hanya bagimu hormat kemuliaan ya Tuhan. Dengan segenap hati kami persembahkan hidup kami. Hidup yang mati bagi Tuhan, hidup yang mati bagi kedagingan kami, hidup yang hidup untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan bagi Yesus, bagi Dia, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi kita katakan, bagi Dia, bagi Yesus, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya, selama-lamanya Tuhan, selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab hanya bagi Allah pujian, hormat dan kemuliaan. Sebab Allah yang kami sembah yang sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu Saudara, umat Tuhan yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah itu baik dalam hidup kami, hidup kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Amin, haleluya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kami. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Kasih setiamu Tuhan yang
Yesusku luar biasa, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Haleluya. Yesusku luar biasa. Haleluya. Wow. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan tayangan pengajaran Voice of Pentecost dari tim Teologi AGB Gatot Subroto. Selamat menyaksikan. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap 2 keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini, di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga,
Mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan, menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya firman ini bertumbuh, berbuah dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, haleluya, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah yang kami temukan di dalam-Mu Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu,
hidup, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum, karya terbesar, oh karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sangat baik. Sampai hari ini Ebenezer, Tuhan menolong kami. Immanuel El-Gibor, selamanya Engkau Tuhan Allah kami yang perkasa beserta dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkannya kami yatim piatu. Dan kebangkitan Yesus yang memberikan jaminan ada kehidupan yang kekal, sehingga kami boleh berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Bapa, sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Urapi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Berikan hati yang baru, hati yang taat, dengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang menuntun kami, sehingga kami mengalami kemerdekaan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Kalau minggu kemarin kita merayakan hari Paskah, dan kita bersyukur Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan memimpin kita. Dan Ebenezer, sampai hari ini Tuhan menolong kami. Hari ini saya akan berkhotbah dengan judul berpaling kepada Sang Hidup. Hari-hari ini, di masa pandemik ini, sudut pandang dan kita berpaling kadang-kadang sudah mulai keluar dari jalurnya. Sudah kurang fokus kepada Sang Pencipta. Hari ini kita diajar supaya kita berpaling kepada Sang Hidup, yaitu Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga sudah dibangkitkan oleh Allah Bapa di surga dari antara orang mati. Dan itu jaminan kehidupan yang kekal yang kita miliki. Katakan kanan kiri, engkau orang berbahagia. Engkau orang berbahagia. Haleluya, haleluya. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Markus 16 ayat 5 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Markus 16 ayat 5 sampai 6. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan mereka, pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka yang membaringkan dia." Bersyukur kita memiliki Yesus Kristus yang hidup, yang sudah bangkit dari antara orang mati. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 15,
kita semua yang mengalami kebangkitan Yesus adalah orang yang tidak paling malang dari antara manusia. Kedua, pemberitaan firman Tuhan, khotbah tentang Yesus tidak pernah sia-sia. Dan ketiga, iman percaya kita juga tidak pernah sia-sia. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Ada 4 makna kebangkitan Yesus sang hidup itu. Yang pertama, kebangkitan Yesus mengangkat status sosial wanita. Kalau kita baca di dalam Markus 16 ayat 1, di situ bahwa pertama kali Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan juga Maria ibu Yakobus beserta wanita-wanita yang lain. Kalau dulu awal mula manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa adalah karena wanita. Dan adat istiadat dari Yahudi, bangsa Israel, derajat wanita lebih rendah dari derajat pria. Sehingga kalau dilihat semuanya silsilah itu yaitu keturunan dari nama bapaknya. Ishak bin Abraham, Yakub bin Ishak. Tapi pagi hari ini kita diingatkan derajat status wanita diangkat. Kalau di dalam Indonesia ada terkenal yaitu R.A. Kartini mengangkat status derajat wanita. Katakan kepada wanita sebelahmu, engkau orang hebat. Haleluya. Wanita adalah seorang penolong. Berarti seorang penolong lebih memiliki kekuatan yang lebih hebat dari orang yang ditolongnya. Jadi berbahagialah engkau wanita-wanita. Dan di antara wanita ada satu wanita yang hebat yang dipakai rahimnya untuk Yesus Kristus lahir ke dalam dunia. Yang pertama adalah kita melihat bahwa pandangan status sosial. Kita diingatkan pagi hari ini, apa yang kau palingkan, apa yang kau pandang, sudut pandangmu. Apakah status sosial? Hari-hari ini banyak orang mencari status sosialnya sampai sejauh mana. Tapi puji Tuhan, kebangkitan Yesus mengangkat derajat wanita. Haleluya. Kita tahu Maria Magdalena adalah sebelumnya itu status sosialnya sangat rendah. Bahkan boleh dikata ya wanita yang nakal. Tapi puji Tuhan, Maria Magdalena diselamatkan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Pada saat detik-detik sebelum Yesus mengalami masa kematian, Maria Magdalena menghampiri Yesus Kristus. Kemudian mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang harganya yang sangat mahal, dengan nilai upah 300 hari, berarti upah setahun. Bapak Ibu Saudara, bahkan Maria Magdalena itu pada saat dia membasuh dengan minyak narwastunya, dia membasuh dengan rambutnya kaki Yesus. Saat apa yang dilakukan Maria Magdalena banyak sekali yang diprotes. Itulah tindakan manusia-manusia yang lain, menganggap rendah status. Tapi puji Tuhan, Yesus Kristus mengatakan, inilah tandanya bahwa harinya sudah dekat, aku akan mengalami kematian. Bukan nilai harga yang mahal ya, tapi hatinya yang sungguh-sungguh tulus menyenangkan Tuhan Yesus. Orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus, orang yang berpaling kepada Sang Hidup, pasti fokusnya
hanya membuat hati Tuhan Yesus tersenyum. Hari-hari ini, marilah kita berpaling kepada Sang hidup, yaitu Yesus Kristus, yang hidup kekal selama-lamanya. Tanggalkan segala status sosialmu. Bahkan Rasul Paulus berkata, dulu suatu keuntungan bagiku, aku adalah seorang Ibrani yang asli. Bahkan kalau aku dinilai, kata Rasul Paulus, aku taat dan mentaati semua hukum Taurat. Bahkan aku tidak pernah bercacat. Itulah kebanggaan Rasul Paulus dalam status lahiriah dalam kehidupannya. Tapi Paulus menganggap sampah semuanya itu. Karena pengenalan akan Tuhan lebih besar, lebih mulia dari semua yang dibanggakan secara lahiriah. Apa yang kau banggakan? Status hidupmu? Kekayaankah? Harga dirikah? Kehormatankah? Percayalah, itu semua sampah, kata Rasul Paulus. Tapi biar aku bermegah akan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah. Dan kita akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Itu yang menjadi fokus kehidupan kita. Kekekalan, kehidupan yang kekal. Fokus pada salib Yesus Kristus. Dan tetap semangat, on fire. Yang kedua, makna kebangkitan Yesus Sang hidup itu. Yang kedua, yaitu kalau kita baca dalam Lukas 24 ayat 17. Lukas 24 ayat 17, di situ berbicara mengenai dua orang murid yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Ya. Perjalanannya itu cukup panjang, yaitu 11,7 kilometer. Ya, kalau dari sini Cempaka Putih ke Cakung, ya, ke Cakung ataupun ke Bekasi, ya, 11 km, lumayan jauh. Dalam perjalanannya itu mereka sangat muram wajahnya, ya, ada kekecewaan di dalam hatinya. Di situ tertulis wajah mereka berdua, yaitu murid-muridnya. Kalau berbicara murid berarti selalu dekat dengan gurunya, dan selalu apa yang dilakukan mujizat-mujizat Tuhan Yesus, dia menyaksikannya. Awalnya dia bangga bahwa dia adalah muridnya, dan dia berharap ini dia sosok guru yang akan membebaskan bangsa Israel dari jajahan Romawi secara lahiriah. Tapi karena pengenalannya akan Tuhan kurang, sehingga pada saat dia dicoba dan melihat gurunya disalibkan dan mati, rasanya putus asa, kecewa. Apa yang diharapkan tidak terjadi yang dilihat oleh mata, sehingga wajahnya mereka berdua sangat muram. Hati-hati, wajah yang muram, hati yang kecewa, hati yang putus asa tidak akan melihat kehadiran Tuhan, dan itu menjadi penghambat. Terbukti pada saat mereka dalam perjalanan, dari Yerusalem ke Emmaus, ada Yesus hadir, ada Yesus Sang hidup itu hadir, dan pandangan mereka tidak melihatnya. Sampai-sampai Yesus bertanya kepada mereka berdua, murid-muridnya yang selalu bersama-sama dengan dia. Yesus berkata pada mereka, apa yang kau percakapkan, apa yang kau perbincangkan? Hari-hari ini masa pandemi, kadang-kadang yang dibicarakan lesu, ekonomi susah, semuanya suram. Mulai hari ini kau cabut ucapan itu, di dalam nama Tuhan kau buang itu. Kau harus beriman kebangkitan Yesus Sang hidup itu hadir di dalam keputusasaanmu, di dalam kekecewaanmu, di dalam wajahmu yang muram. Yuk bangkit, fokus pada salib Yesus.
Sampai-sampai dua orang murid itu tidak melihat kalau itu Yesus. Harusnya suaranya itu dia kenal. Tapi kemuramannya itu dia tidak bisa mengenal suara Yesus sang guru, sang hidup itu. Sampai-sampai muridnya berkata, "Engkaukah orang asing di negeri ini? Apakah kau tidak mengetahui kejadian yang terjadi di Yerusalem sana?" Malahan menyalahkan Yesus yang hadir itu. Malahan dia menilai bahwa dia itu bukan Yesus tapi orang asing. Hati-hati dengan keputusasaan dan kemurahan. Tanggalkan itu. Jangan kau sudut pandangnya pada masalahmu. Jangan kau sudut pandangnya kepada persoalanmu. Jangan kau sudut pandangnya kepada putus asaanmu, kekecewaanmu. Benar-benar fokus pada salib Yesus. Sehingga kebangkitan Yesus mengubahkan hati yang muram dan kecewa putus asa menjadi damai sejahtera. Di akhir cerita perjalanan, Yesus menampakkan diri kedua muridnya. Hari sudah mulai senja. Puji Tuhan, kedua murid itu masih ada hati belas kasihan. Marilah singgah ke rumah kami karena hari sudah gelap. Diajak, diundang. Hari ini sekalipun Bapak Ibu Saudara mengalami kekecewaan dalam hidup ini, mengalami putus asa dalam hidup ini, tetap undang Yesus. Sekalipun Yesus itu dianggap sebagai orang asing di dalam rumahmu. Pada saat tinggal di dalam rumah, pada saat Yesus tinggal di dalam rumah keluarga itu, dua orang murid itu, Yesus memecahkan roti dan membagikannya. Pada saat Yesus memecahkan roti, terbukalah mata kedua muridnya. Itu guru. Dan tersungkurlah muridnya, penyembah Yesus. Saat itu juga Yesus hilang di hadapan mereka. Karena Yesus memiliki tubuh kemuliaan. Dan tubuh kemuliaan itu kita akan pakai pada saat kita sudah terangkat ke surga. Kalau yang sekarang ini tubuh yang biasa, tubuh mami papi yang sangat terbatas, bisa sakit, bisa masuk angin. Tapi nanti pada saat kita berjumpa sama Yesus wajah demi wajah, kita akan memakai tubuh kemuliaan, dan tubuh itu tidak terbatas oleh ruang, waktu, dan tempat. Haleluya. Mulai hari ini jangan fokus di dalam apa yang kau alami dalam kehidupan ini. Berpalinglah kepada sang hidup, yaitu Yesus Kristus. Yang ketiga, kebangkitan Yesus menerobos dan mengalahkan pandangan ateisme, ketidakpercayaan. Kita tahu bahwa seorang murid yang bernama Thomas, dia berkata di dalam Yohanes 20 ayat 25. Di situ dia berkata, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Percaya atau tidak percaya, Tuhan tidak pernah paksakan. Itu pandangan masing-masing. Tapi kebangkitan Yesus menerobos mereka yang tidak percaya menjadi percaya. Bahkan panglima pasukan di Golgota
Ya, di Bukit Golgota. Yang tadinya mengejek, mengolok-olok. Ya. Kalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Tapi pada saat Yesus katakan, sudah selesai. Kemudian panglima tentara itu katakan, sungguh dialah anak Allah. Tuhan tidak memaksakan manusia untuk tidak percaya. Tidak memaksakan. Tapi ingat, pada saat waktunya telah tiba. Pada saat waktunya telah tiba, semua mata akan memandang datangan Tuhan Yesus datang kedua kali. Maranatha. Maka semua orang, semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan semua lutut akan tersungkur menyembah Dia. Hari ini Tuhan tidak pernah memaksakan bahwa kau mau percaya atau tidak percaya. Tapi kebangkitan Yesus mendobrak ketidakpercayaan. Kebangkitan Yesus mendobrak ateisme. Sehingga pada saat pintu semua terkunci, murid-muridnya hadir yang katakan kepada Thomas, dan Thomas berkata, aku tidak akan percaya. Tiba-tiba dengan tubuh kemuliaannya, Yesus Kristus Sang Hidup itu menampakkan diri kepada Thomas. Dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Taruhlah jarimu di sini. Lihatlah tanganku. Hulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Luar biasa. Tidak ada seorang pun percakapan antara Thomas dan murid-muridnya itu yang tahu. Tapi Yesus tahu. Haleluya. Haleluya. Kebangkitan Yesus menerobos ketidakpercayaan Thomas. Aliran ateisme akan tersungkur dan mengaku semua lidah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang keempat dan terakhir, kebangkitan Yesus yaitu sanggup mengangkat ekonomi murid-muridnya. Haleluya. Kalau dia bicara tingkat ekonomi pasti senang juga. Kebangkitan Yesus Sang Hidup itu sanggup menerobos, mengangkat, yaitu ekonomi yang tidak dapat apa-apa mendapat apa-apa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang menjadi fokus pada hari ini? Apakah ekonomi lesu? Kebangkitan Yesus Kristus Sang Hidup itu dapat menerobos dan mengangkat perekonomian kita semua. Dan ini terbukti di dalam Yohanes 21 ayat 11. Di situ dikatakan, Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan besar-besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Luar biasa. Ya. Ceritanya pada saat itu, sebelum Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, pada Simon, Petrus dan semua teman-teman murid yang lain. Karena hari Sabtu itu mereka tidak tahu masa penantian kebangkitan Yesus. Malamnya mereka mengajak kembali pada pekerjaan semula, itu nelayan. Mereka bertolak perahunya ke tengah. Perhatikan ini. Kita tahu profesi Simon Petrus dan murid-muridnya adalah profesi yang profesional. Tahu bagaimana caranya, kapan untuk bertolak perahunya ke tengah untuk memancing, untuk dapat ikan. Tidak mungkin cuaca yang buruk dia bertolak ke belakang. Dan tidak mungkin kalau dia tidak akan bertolak kalau seandainya bukan musimnya untuk menangkap ikan. Dan itu musimnya. Tapi mereka tidak dapat apa-apa.
Sampai-sampai pagi hari, yaitu 200 hasta dari bibir pantai. 200 hasta itu satu hasta 45 cm, berarti sekitar 90 meter dari bibir pantai dari perahu. Mereka masih ada di dalam perahu, mereka membersihkan jala-jala mereka yang penuh dengan karang dan tidak dapat apa-apa. Hari ini, masa pandemi ini, apakah engkau tidak dapat apa-apa? Dengar, kebangkitan Yesus Kristus mengubahkan dan sanggup menerobos perekonomian yang lesu menjadi meningkat. Dan mereka mendapatkan ikan yang besar-besar. Angka 153, angka 153, kalau bahasa Ibrani-nya itu mengandung makna, ini aku Allahmu yang hidup. Haleluya. El Gibor, Allah yang perkasa. Dahsyat. Amin. Mari kita berpaling kepada Sang Hidup, yaitu Yesus Kristus, yaitu Tuhan kita yang hidup, yang sudah mati di kayu salib dan pada hari yang ketiga sudah bangkit dari antara orang mati, dibangkitkan oleh Allah Bapa di sorga dan penuh dengan kemenangan. Hari ini sedang menampakkan diri kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada. Mungkin kau sudut pandangmu saat ini sedang lari, tidak fokus. Sudut pandangmu terhadap status sosialmu yang sudah tidak jelas. Hari ini diubahkan status sosialmu menjadi hebat dan luar biasa. Mungkin kau sudut pandangmu yang fokusnya sudah lari dan hanya fokus pada masalah, pergumulan, persoalan, sehingga ada timbul kekecewaan, putus asa, dan emosinya tidak terkendali dan wajahnya muram. Hari ini Tuhan Yesus sanggup mengubahkan kita, mengubahkan dan menerobos segala hati yang muram itu mendapatkan damai sejahtera dari Allah. Dan Tuhan hadir dan kita rasakan Engkau adalah Guru Kui, Sang Hidup itu yang berkuasa, El Gibor. Mungkin hari ini kita sudah lari dan tidak fokus pada iman, pada salib Yesus Kristus, sehingga sampai iman percaya kita sudah mulai menurun. Hari ini kebangkitan Yesus akan mengubahkan dan membangkitkan iman percaya kita, dan tidak pernah sia-sia. Kita bukan orang yang paling malang di antara manusia-manusia, sebab Yesus bangkit. Amin. Dan iman kita tidak pernah sia-sia. Mungkin hari ini juga kau fokus pada ekonomi yang lesu, omsetnya semakin hari semakin menurun, bahkan entah bagaimana yang harus lakukan. Percayalah, kebangkitan Yesus sanggup membuat yang tidak dapat apa-apa mendapat ikan yang besar-besar. Dan perkatakan itu, Yesus hidup bagi Bapak Ibu Saudara, Yesus hidup bagi kita semua. Haleluya, 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 haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Mari angkat kedua tanganmu. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
Bapa di surga, Kau melihat anak-anak-Mu yang terangkat kedua tangannya. Inilah tanda bahwa kami berserah kepada-Mu. Bukankah firman-Mu tertulis, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan bersukacitalah di dalam Tuhan, maka aku akan bertindak. Mazmur 37. Biarlah janji Tuhan ini terjadi. Kau yang bertindak atas hidup kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Kalau kami fokus, iman kami mungkin sudah menyimpang, ataupun pandangan kami sudah fokus hanya pada masalah dan pergumulan dan tingkat dengan status sosial kami. Ampuni dosa kami. Mungkin pandangan kami fokus pada kelemahan, penurunan dari ekonomi kami. Ampuni kami Tuhan. Kami mau beriman kepada-Mu Tuhan. Kami percaya iman kami tidak pernah sia-sia, karena Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang bangkit, yang tidak pernah berubah. Kalau dulu Tuhan sanggup mengubahkan yang tidak dapat apa-apa mendapatkan apa-apa, yaitu 153 ikan besar-besar, Engkau sanggup mengubahkan ekonomi kami juga. Di dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan ekonomi, ada pemulihan di dalam iman kami, dan fokus iman kami dapat kuat dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Urapi anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu ini berkata, yang lemah berkata, aku kuat dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang berbeban berat berkata, aku mengalami kelegaan, a fresh anointing dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan yang sakit mengalami kesembuhan oleh pilu darah Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami sungguh bersuka cita di dalam Paskah ini Tuhan. Kami bukan orang yang paling malang di antara manusia, tapi kami sangat berharga dan kami dibanggakan oleh Tuhan Yesus. Pakai kami selama kami masih hidup di dalam dunia ini, supaya kami bekerja menghasilkan buah, membalas kebaikan Tuhan, menyenangkan Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal tercurah buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita berdoa syafaat, kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan, berkati kesehatannya, berkati pelayanannya,
Berkati keluarga besarnya. Oh, Kau pakai dengan lebih lagi Tuhan. Biarlah melalui kehidupannya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya hati-Mu ada di negeri ini. Engkau mengasihi negeri kami. Tuhan, kami berdoa dari Sabang sampai Merauke. Curahkan kasih-Mu, curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan damai sejahtera-Mu Tuhan. Sehingga damai sejahtera boleh ada di dalam negeri kami. Kami berdoa buat Presiden kami, Bapak Jokowi, juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin, juga untuk Kapolri, Kapolda, Gubernur, para menteri, wakil-wakil kami di MPR, DPR, juga semua jajaran yang ada di bawahnya Tuhan. Kami berdoa, oh Tuhan, biarlah mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin, oh Tuhan, dalam mengambil semua keputusan itu ada dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, kami menyerahkan juga Tuhan untuk bencana COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, semua akan segera selesai, semua akan segera berakhir. Engkau urapi Tuhan para medis yang sudah membantu untuk menanggulangi bencana ini. Engkau memberi kesehatan, Engkau memberi kekuatan Tuhan. Mereka yang sudah bekerja keras untuk menanggulangi bencana ini. Berkati juga Tuhan supaya vaksin yang sedang berjalan ini Tuhan semua dapat berjalan dengan lancar. Kami percaya Tuhan, Kau yang menyediakan dana-dananya Tuhan, sehingga semua dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa mereka yang terkena dampak COVID-19 ini Tuhan. Berkati usaha mereka, perekonomiannya Tuhan. Kau bangkitkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang akan membangkitkan mereka semua. Juga kami berdoa buat mereka yang terkena bencana Tuhan. Engkau lawat Tuhan, Engkau tolong mereka Tuhan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan melalui bencana ini Tuhan, kami boleh semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, pakai kami semua Tuhan untuk bisa menolong mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk pemimpin rohani kami Bapak Niko Noto Raharjo. Tuhan berkati kesehatannya, juga keluarga besarnya. Tuhan berkati pelayanannya juga untuk keempat wakilnya dimanapun mereka melayani Tuhan. Engkau urapi kasih-Mu yang memimpin mereka semua, sehingga melalui pelayanannya banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk kacita kami Bapak Sony Wapno. Tuhan berkati pelayanannya, berkati kesehatannya, untuk keluarga besarnya Tuhan. Engkau lindungi mereka semua. Terima kasih Bapak. Juga untuk gembala di tempat ini Bapak Gerard Sarapu Tuhan, berkati Tuhan setiap pelayanannya Tuhan, supaya boleh menyenangkan hati-Mu, banyak memenangkan jiwa-jiwa dimanapun gembala kami melayani Tuhan. Engkau menyertai, Engkau mengurapi, dan Tuhan melalui pelayanannya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pengerja di tempat ini. Tuhan bangkitkan kami Tuhan, supaya kami selalu Tuhan rindu untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, pakai setiap pengerja di tempat ini untuk kemuliaan nama-Mu. Juga Tuhan memberkati yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini, WL, musik, juga editor. Tuhan, Engkau urapi semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh melayani Engkau dengan sepenuh hati. Mereka boleh semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Tilik mereka Tuhan Yesus. Mereka yang sakit Tuhan, jamah di dalam nama Yesus. Tuhan, meskipun kami mengadakan ibadah secara online, kami yakin dan percaya Tuhan, urapan melawat semua jemaat di tempat ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami akan terima berkat dari Engkau. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Dan memperluas daerah kami dan daerahku, dan kiranya Tuhan, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Haleluya. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Beri sorak-sorai, katakan haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia dari Bapa Sorgawi, berkat yang berkelimpahan melalui putranya Yesus Kristus. Pertolongan penghiburan yang manis dan kuasa Allah Roh Kudus menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari ini, sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua di awan yang permai. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Kami GBI Legend Suprapto CK9 mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.